Yang menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima. Mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Bagian di sini mengatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Berjalan dengan pakaian putih berarti bahwa mereka sudah mempertahankan iman mereka di dalam kebenaran Allah. Allah berjalan dengan mereka yang mempertahankan kemurnian iman mereka. Ia tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi senantiasa beserta mereka dan memberkati mereka. Ada orang-orang benar di dunia ini yang berjalan dengan Roh Kudus. Allah sudah menuliskan nama mereka di dalam kitab kehidupan dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Dengan mengenakan pakaian putih kepada mereka dan senantiasa beserta dengan mereka, Allah menjadikan mereka bisa senantiasa menang atas iblis dalam perjuangan mereka melawannya. Menjadi orang yang menang atas iblis. Untuk menjadi orang yang menang atas iblis, kita harus terlebih dulu percaya kepada firman penebusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, mari kita kembali kepada firman dan melihat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan Injil air dan Roh. Mari kita mulai melihat Wahyu 10 ayat 25 sampai 35. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu,
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kita melihat gambaran mengenai 2 tokoh di dalam bagian di atas. Yesus dan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini untuk membanggakan kesetiaannya kepada hukum Taurat, bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kesan apa yang Anda dapatkan dari pertanyaan itu? Ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan ini salah berpikir bahwa ia bisa mentaati hukum Taurat dengan mengikutinya dengan cara literal. Tetapi Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia bisa melihat dosa-dosa yang ada di dalam hatinya. Hukum Taurat berbicara dan membukakan dosa yang sangat mendasar di dalam hati manusia. Di dalam hati mereka ada pikiran jahat, pikiran mengenai perzinahan, pikiran membunuh, pikiran mencuri, pikiran membuat kesaksian palsu, pikiran kemarahan, dan yang lainnya. Untuk menunjukkan dosa di dalam hati ahli Taurat itu, Tuhan kita bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tuhan kita menghendaki bahwa ahli Taurat itu mengenal kehadiran dosa yang sangat mendasar di dalam hatinya. Tetapi ketika dengan nada angkuh ia bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kesan apa yang Anda dapatkan dari pertanyaan itu? Ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan ini salah berpikir bahwa ia bisa mentaati hukum Taurat dengan mengikutinya dengan cara literal. Tetapi Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia bisa melihat dosa-dosa yang ada di dalam hatinya. Hukum Taurat berbicara dan membukakan dosa yang sangat mendasar di dalam hati manusia. Di dalam hati mereka ada pikiran jahat, pikiran mengenai perzinahan, pikiran membunuh, pikiran mencuri, pikiran membuat kesaksian palsu, pikiran kemarahan, dan yang lainnya. Untuk menunjukkan dosa di dalam hati ahli Taurat itu, Tuhan kita berkata, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tuhan kita menghendaki bahwa ahli Taurat itu mengenal kehadiran dosa yang sangat mendasar di dalam hatinya. Tetapi ketika dengan nada angkuh ia bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat itu sedang membanggakan kebenarannya sendiri. Dari perkataan ini, kita bisa melihat bahwa ahli Taurat itu berpikir, "Aku sudah mentaati hukum Taurat sampai sekarang, dan aku yakin bisa mentaatinya juga di masa yang akan datang." Tetapi kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Allah
hanya ditaati secara sempurna oleh Allah sendiri, dan bahwa tidak ada orang lain, tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya mentaati hukum Tauratnya. Karena itu, kalau ada orang yang berusaha mentaati hukum Taurat Allah, itu justru menandakan kekerasan hati dan kesombongannya di hadapan Tuhan. Kita juga harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak berdosa mentaati hukum Taurat Allah. Bagi kita semua, bagaimana kita membaca firman Allah penting sekali. Ketika kita membaca firman Allah, kita harus membaca dengan penuh perhatian akan maksud yang sebenarnya ditetapkan Allah bagi kita. Kalau kita membaca Alkitab tanpa perhatian akan maksud Tuhan, iman kita bisa jadi justru mengalir ke arah yang bertentangan dengan yang dikehendakinya. Inilah sebabnya ada banyak denominasi, dan sebabnya iman mereka yang bersama dengan Allah sangat ditolak. Ketika mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh membaca Alkitab, mereka bisa mengerti dengan pasti apa sebenarnya maksud Allah itu. Tetapi kalau seseorang membaca Alkitab tanpa percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah, maka dia justru akan salah paham. Dan orang yang demikian tidak akan pernah memiliki iman yang sungguh-sungguh Alkitabiah bagaimanapun kerasnya ia belajar Alkitab. Apa yang dikatakan hukum Taurat? Kita teruskan apa yang dikatakan oleh Lukas. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Roma 3 ayat 20 mengatakan, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Alkitab juga mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Hukum Taurat tidak hanya membuat kita yang memang dilahirkan sebagai orang berdosa menjadi pendosa yang lebih besar, tetapi juga hanya menyatakan kelemahan dari perbuatan kita. Itulah sebabnya terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka bisa masuk surga kalau mereka percaya kepada Allah dan mentaati hukumnya dengan baik, dan bahwa orang harus berjuang keras untuk mentaati hukum Taurat. Karena itu orang-orang itu, meskipun percaya kepada Yesus, menjalani kehidupannya dalam upaya untuk mentaati hukum Taurat. Tetapi mereka pada kenyataannya ada di bawah kutu hukum Taurat. Mereka yang belum diselamatkan dari dosa meskipun sudah percaya kepada Yesus tidak bisa lepas dari batas iman mereka sendiri, yang berusaha untuk mentaati hukum Taurat dengan sia-sia. Mereka bisa saja percaya kepada Yesus, tetapi mereka tetap saja menjadi orang berdosa di hadapan Allah.
dan orang berdosa di hadapan Allah hanya bisa menghadapi penghukuman yang mengerikan darinya. Inilah sebabnya Yesus yang adalah Allah datang menjadi juru selamat kita dan menjadi penebus bagi orang berdosa. Lebih jauh lagi, dengan kata lain, Yesus membereskan semua dosa-dosa kita dengan dibaptiskan di Sungai Yordan. Apakah Anda tahu bahwa baptisan adalah tanda keselamatan yang membasuh segala dosa kita? Baptisan Yesus adalah satu-satunya cara yang ditetapkan Allah untuk membasuh segala dosa kita. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Matius 3 ayat 15, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Kata demikianlah di sini berarti dalam bahasa aslinya yang paling tepat atau yang paling cocok. Dengan kata lain, paling tepat dan paling cocok bahwa Yesus menanggung segala dosa ke atas dirinya melalui baptisannya oleh Yohanes. Baptisan Yesus Kristus, singkatnya, membereskan segala dosa kita. Yesus Kristus membebaskan kita dari dosa kita dengan dibaptiskan dan mati di kayu salib. Ketika manusia mengenal kebenaran yang pasti ini dan melawan dusta, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang menang. Siapa yang harus dilawan oleh orang-orang yang dilahirkan kembali? Orang-orang yang dilahirkan kembali harus berjuang melawan dan menang atas legalisme. Dalam istilah agama, para ahli Taurat nampak baik, tetapi di dalam hati mereka adalah orang-orang yang melawan Allah. Jadi perkataan mereka, meskipun nampaknya penuh dengan kebenaran, sebenarnya adalah perkataan iblis yang membuat para pengikutnya ada di bawah kutuk dosa. Inilah sebabnya orang-orang kudus harus berjuang dan menang atas orang-orang yang mengaku beragama itu. Orang-orang yang mengaku beragama mengatakan menerima keselamatan dengan percaya kepada Yesus. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa manusia bisa masuk ke dalam surga dengan menjalani kehidupan yang baik di hadapan hukum Taurat. Bisakah iman yang demikian disebut sebagai iman yang membawa seseorang untuk diselamatkan? Tentu saja tidak. Jadi, Tuhan menggunakan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan kepada orang legalis dan kita mengenai hal ini. Perumpamaan itu adalah demikian. Ada seorang yang pergi ke Yeriko dari Yerusalem dan diserang oleh penyamun yang meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Ada imam yang kebetulan lewat ke Yeriko dari Yerusalem dan melewati orang yang hampir mati itu. Tetapi imam itu tidak menolong, bahkan menyimpang ke sisi jalan yang lain. Lalu datanglah orang Lewi melewati korban itu, tetapi ia juga berpura-pura tidak mendengar seruan permintaan tolong orang itu dan bahkan hanya lewat begitu saja. Lalu orang ketiga datang, yang ini seorang Samaria. Berbeda dengan imam dan orang Lewi, orang Samaria ini langsung membalut luka orang itu, mengolesnya dengan minyak dan anggur, mengangkutnya dengan binatang miliknya, dan merawatnya.
Ia bahkan memberi uang kepada penjaga penginapan sambil berkata, "Urus dia baik-baik. Saya akan kembali nanti. Kalau Anda mengeluarkan uang lebih daripada yang saya berikan untuk mengobatinya, saya akan membayar dalam perjalanan pulang saya. Lakukan apa saja untuk menolong orang ini." Siapa di antara ketiga orang itu yang baik? Orang Samaria itu? Tentu saja. Orang Samaria ini melambangkan diri Yesus. Yang menyelamatkan orang berdosa seperti kita bukanlah hukum Taurat, bukan para pengajar, pemimpin, apalagi kekuatan diri sendiri, perjuangan atau doa pertobatan. Hanya Yesus yang datang ke dunia ini untuk membasuh segala dosa kita yang adalah juru selamat kita. Jadi Yesus, demikianlah Matius 3 ayat 15, memerdekakan orang-orang berdosa. Baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib adalah tanda dari keselamatan orang berdosa. 1 Petrus 3 ayat 21. Semua orang berdosa di dunia ini diselamatkan oleh baptisan Yesus di sungai Yordan, dan darahnya di kayu salib sebagai keselamatan mereka adalah sepenuhnya dan selengkapnya diselamatkan dari dosa mereka. Yesus sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan dan menang atas doktrin palsu yang tidak benar. Ketika orang mengatakan, "Kami percaya kepada Yesus," tetapi kalau kita mentaati I came to party. Because of what you done for me.
You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my breath. Whatever you will say, you are hard and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the God. And the devil said, I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed. Let them know my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun's come up and the new day coming. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. How eager and how to anger. When some reason I will go to God. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.